Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan disehatkan jiwanya, dan disehatkan raganya. Apa tanda-tanda penyakit psikosomatis itu udah sembuh? Tanda-tanda psikosomatis itu sembuh bukan berarti tidak ada yang dirasa, bukan berarti tidak ada pusing lagi, nggak ada batuk lagi, nggak ada pernah meriang lagi seumur hidup. Berarti kita selama masih hidup ada yang dirasa, kesemutan, pegel, dan lain sebagainya. Bukan berarti kambuh psikosomatisnya. Psikosomatis sembuh itu ketika kita menganggap cuek, apapun yang dirasa cuek, masa bodoh, ya itu udah sembuh tuh. Walaupun pusing kepala, cuek. Nah, walaupun lemas, oh ini kurang, oh ini belum makan. Nah itu, jadi logikanya meningkat. Itu tandanya psikosomatisnya udah sembuh. Nah, perutnya perih, oh habis makan pedas, itu namanya sembuh psikosomatisnya. Nggak mungkin kan seumur hidup kita nggak pernah perih perutnya, nggak mungkin. Mau profesor mau siapa aja, kemudian nggak pernah lemas selama hidupnya, nggak mungkin juga. Nah, ini video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ya. Seperti ini. Salah satu tanda psikosomatis cirinya adalah logikanya hilang. Logikanya hilang atau berapa persen banyaknya perasaannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu nggak pakai logika, pakainya rasa. Makanya saya bilang selalu orang yang psikosomatis itu kedewasaannya semakin ada kembali ke kanak-kanak lagi. Nah, tapi nanti harus kembali ke dewasa lagi. Nah, contohnya, ini pertanyaan ini pasti sahabat-sahabat ingin bertanya tentang hal ini, mungkin dari jutaan orang yang nonton ini pasti ada yang bertanya tentang ini. Karena ini kami rekap dari berbagai macam konsultasi, ratusan ribuan orang yang konsultasi lewat WA, lewat telepon, yang datang ke sini. Nah, ini kami rekap, dan kemungkinan sahabat juga sedang bertanya ini. Satu, ada yang menanyakan gini, apa tadi? Oh iya, kan kita sudah kasih tahu bahwa penyakit lambung itu ya, GERD, asam lambung, kemudian GERD, asam lambung, sama gastritis dan lain sebagainya, itu ada dua macam ya. Ada GERD asam lambung gastritis karena murni medis, ada GERD asam lambung itu karena psikis, namanya psikosomatis. Nah, ada migrain medis doang, ada migrain karena psikis, ya kan? Ada vertigo karena gara-gara medis aja, ada vertigo gara-gara psikis. Ada tekanan darah tinggi, hipertensi karena murni, ada karena psikis. Nah, itulah yang karena psikis dinamakan psikosomatis. Beda obatnya, beda terapinya, beda makanannya. Yang saya jelaskan ini adalah masalah lambung ya, yang dikarenakan psikosomatis. Pasti akan beda dengan yang menjelaskan di video YouTube. Itu yang menjelaskan mau di video YouTube, mau dokter, mau tenaga kesehatan, mau profesor. Beliau yang menjelaskan tentang penyakit lambung yang bukan karena psikosomatis. Kalau saya yang karena psikosomatis. Nih, habis makan kita sampaikan yang boleh dimakan ini. Nah, berarti yang nggak dicatat nggak boleh dimakan. Nah, Anda kalau misalkan datang ke klinik kami, itu pasti mendapatkan selembaran apa yang boleh dimakan. Ya, karena yang nggak boleh banyak, yang boleh dimakan 17 item kira-kira. Minuman yang boleh diminum ini, buah yang boleh diminum, boleh dimakan ini. Yang nggak ditulis berarti tidak boleh, karena penyakitnya psikosomatis, lambungnya, asam lambungnya meningkat, GERD-nya itu karena karena psikis, namanya psikosomatis. Jadi psikosomatis itu bisa perasaannya di tubuh
tapi disebabkan 90% dari psikis, seperti itu. Nah, pertanyaannya, udah tahu yang boleh itu hanya air putih, teh manis, itu aja yang boleh. Makan, minumlah pagi-pagi air lemon. Kira-kira salah apa betul? Terus komplain, maksudnya itu bertanya, kok perih ya perut saya tiba-tiba pagi-pagi, yang diminum habis apa Pak, Bu? Habis minum air lemon saya. Boleh enggak itu? Menurut kami itu enggak boleh. Kalau minum air lemon kan asam, apalagi sebelum makan. Sesudah makan pun kalau perih ya wajar, karena habis minum yang asam. Bayangkan kalau ada luka disiram air cuka yang asam, perih enggak? Perih. Jangankan air cuka, dikasih air putih aja itu juga perih kalau karena sedang luka, ya. Nah, jadi jangan aneh kalau luka, oh habis minum air lemon makanya perih, gitu kan. Yang kedua, Pak Asep, kok setiap habis makan begah, kembung. Coba ingat-ingat, tadinya perutnya kosong, nggak begah kan, nggak kembung kan. Terus makan 5 suap, 10 suap, 1 piring, kembung kan. Terasa bagaimana? Begah nggak? Begah. Normal nggak? Normal. Yang nggak normal adalah, kenapa jadi begah gini? Perasaan, pakainya perasaan. Padahal itu habis makan kembung itu anak TK juga tahu. Anak TK juga tahu bahwa kalau habis makan itu pasti lebih terasa kembung, begah, normal. 2. Yang ketiga Asep, ini kok saya jalan di lantai kok nggak pakai sendal, dingin. Nggak pakai sendal tapi kok dingin. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya itu anak SD juga tahu, anak TK juga tahu. Ya kalau di lantai nggak pakai sendal itu tentu dingin, wajar. Yang nggak wajar adalah pikiran kita pada saat dingin, aduh kenapa ini kok dingin tiba-tiba, padahal wajar. Nah, ketika kita kaget kemudian heran, kok dingin, itu semakin mengecilkan pembuluh darah yang ke arah ke kaki, semakin dingin karena aliran darahnya kurang. 4. Yang keempat, nah, berarti normal ya, normal. Yang keempat, wah kok banyak sendawa saya. Yang dimakan apa? Saya kata orang itu harus makan jahe, temulawak, tapi kok sendawa terus saya. Kan saya jawab, menurut saya boleh enggak itu makan jahe sama temulawak? Kata Kang Asep sih enggak boleh, tapi saya lihat kata orang-orang, kata yang lain boleh minum jahe dan temulawak. Kenapa menurut saya gak boleh? Karena jahe dan temulawak itu bagus sebetulnya bagi orang yang masalah di lambung atau masalah yang di lainnya, tetapi bukan karena psikologis, bukan karena psikis, bukan karena psikosomatis. Ya, kalau orang psikosomatis lambungnya masalahnya dari psikosomatis, maka kalau makan jahe dan minum jahe dan temulawak itu kan gasnya tinggi. Nah, ketika diminum gasnya akan tinggi, maka akan terasa begah, ada gas banyak, maka akan sendawa terus. Ya kata saya wajar. Kenapa wajar? Ya habis makannya yang itu, minumnya yang membuat sendawa terus. Kenapa saya nggak memperbolehkan maka minum jahe sama temulawak orang yang masalah di lambung karena psikis, karena suka aneh. Kalau nggak anehan sih nggak apa-apa. Oh sendawa terus, oh tadi habis minum temulawak sama jahe, karena temulawak itu
bikin gasnya semakin tinggi, maka akan semakin kembung, maka akan sendawa terus. Yang kelima, jadi maka hindari makanan tersebut. Kemudian ada yang sampaikan lagi, karena masalah di lambung, orang psikosomatis itu jarang gerak, maka trigliseridnya akan senantiasa meningkat dan asam urat akan senantiasa meningkat, gula akan senantiasa menurun. Nah, kok ini tiba-tiba nggak nyaman di dada nih, gimana nih? Sakit, berdebar, sesek, keliengan. Habis minum apa? Habis makan apa? Habis, kata orang soalnya harus makan ini, harus minum air kelapa. Padahal kami tidak memperbolehkan minum air kelapa. Kan kelapa hijau bagus, Kang Asep. Iya bagus, air kelapa hijau itu bagus, air kelapa kuning bagus, air kelapa hitam kalau ada juga bagus. Tetapi bagi bukan buat kita. Karena kita ada masalah di lambung, psikosomatis, kurang gerak, maka air kelapa itu akan meningkatkan trigliserida. Oh gitu. Tapi konsultasinya ke kami, ya, ngikutin diet dari orang lain. Harusnya kan kalau misalkan kata siapa harus diperbolehkan orang psikosomatis makan nasi uduk, kata si Fulan, harusnya komplainnya ke si Fulan, jangan ke sini. Ini kan suka aneh. Kita bilang udah jelas yang ini yang boleh nih, ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh dimakan. Telur nggak boleh, menurut kami. Makan telur, terus komplain, nanya, kok nggak enak ya? Jadi panas perutnya ya, kemudian dada jadi berdebar-debar ya, jadi pusing ya, kenapa ya? Habis makan apa? Makan telur. Boleh nggak telur menurut kami? Nggak boleh sih, cuman ingin nyoba tuh. Kenapa telur nggak boleh? Orang psikosomatis, karena putih telur meningkatkan trigliserida. Trigliserida akan mengentalkan pembuluh darah, aliran darah, maka aliran darah akan kurang lancar ke jantung, kurang lancar ke kepala, akhirnya migrain, vertigo, kemudian keliengan, ke dada nggak nyaman, sampai tembus ke belikat, pegel, kesemutan. Nah itu. Jadi yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, ingat-ingat nih ya. Yang boleh menurut kami, yang nggak boleh menurut kami itu ikutin saja. Ya, ikutin saja, karena kami di RPB ini itu adalah memang khusus psikosomatis. Dan saya pribadi 2 tahun merasakan psikosomatis. Jadi udah gak usah banyak kata si anu, kata si ini, kata prof anu, kata prof ini. Udah, ini ngomongin psikosomatis, sahabat. Ini kita ngomongin psikosomatis. Jadi jangan banyak percobaan. Kata si anu boleh, walaupun kata Kang Asep gak boleh, mau coba aja. Jadi di telur itu bagus bagi orang yang gak psikosomatis. Ya, karena psikosomatis itu jarang gerak, maka darahnya lebih kental, trigliseridnya meningkat. Asam uratnya seringkali meningkat karena jarang gerak. Dan makanan minumannya tadinya mungkin kacang tanah, ada daun-daunan, ada segala macam, ada santan, ada goreng-gorengan dan lain sebagainya. Jadi telur itu kuningnya meningkatkan, kaya dengan protein, putih telurnya kaya dengan lemak. Itu aku suka ini loh ya, ingat-ingat sahabat. Ya, yang boleh makan, yang nggak boleh jangan, sehingga pemulihannya cepat. Ya, yang ke-7, kok saya nggak bisa tidur ya, Kang Asep? Saya nggak bisa tidur nih hampir setiap malam jam 12, jam 1. Pas ditanya, Bapak dan Ibu megang handphone sampai jam berapa kalau malam? Jam 9 sudah selesai nggak megang handphonenya? Belum. Jam 10 masih megang handphone. Jam 11 masih. Jam 12 masih. Ya wajar. Kapan tidurnya? Handphone dipegang terus, nyari-nyari informasi terus. Habis nggak bisa tidur,
Jadi saya megang handphone. Ya wajar kalau nggak bisa tidur sampai jam 1 pun. Karena nggak bakal bisa tidur. Sama saja gini analoginya. Orang, Anda jualan. Anda jualan bakso misalkan. Jualan bakso. Baru jualan bakso. Baru buka. Baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kemudian yang beli belum ada. Anda main aja. Baksonya ditinggalin, Anda main ke tempat teman, ke tempat ini, ditinggalin gerobak baksonya. Terus ditanya sama teman Anda, "Ibu, Pak, kenapa kok nggak ditungguin baksonya? Habis nggak ada yang beli." "Bu, Pak, kenapa kok baksonya kok ditinggalin tuh gerobaknya? Kalau ada yang beli gimana?" "Habis dari tadi nggak ada yang beli." Ada yang beli pun nggak bakal beli karena nggak bakal ketemu Andanya hilang. Nah sama ini juga seperti itu. Gimana mau tidur kalau kitanya megang handphone terus? Kalau nggak percaya tanya kepada diri sahabat sendiri. Betul nggak yang saya sampaikan? Karena orang psikosomatis itu seringkali ingin tahunya tinggi. Cari-cari di Google tanda-tanda sakit ini, tanda-tanda kematian, kemudian lihat tentang hal-hal yang goib segala macam, tersimpan di memori itu, maka akan semakin gak bisa tidur. Maka setiap saat saya sampaikan nih, hampir ada beberapa video, jam 9 malam itu sudah matikan handphone, simpen di yang jauh dari tempat tidur. Udah baca Al-Fatihah, baca sholawat, ingat Allah, zikrullah. Akhirnya, ya Allah, saya mau tidur, terserahmu, mau tidur berapa jam aja, aku terserahmu. Dikasih sejam boleh, 2 jam boleh, 3 jam boleh. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya paling suka kepada orang yang jarang tidur. Tapi iblis dan setan paling suka kepada orang yang banyak tidurnya. Nah, kita milih ngikutin siapa. Nah, kadang-kadang orang nyari-nyari supaya bisa tidur, obat termahal sekalipun. Padahal yang paling bagus adalah orang yang jarang tidur. Begitu sahabat-sahabat ya. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit yang dirasa di fisik, tetapi penyebabnya 90% dari psikis. Jadi tidak semua penyakit yang ada di fisik itu karena psikis. Ya itu ya. Bagaimana tandanya kita sembuh? Tandanya kita sembuh bukan berarti tidak ada yang dirasa. Bukan berarti tidak pernah pusing lagi, gak pernah lemes lagi, tetapi sembuhnya adalah ketika kita mengatakan ora apa-apa, masa bodoh, terserah Allah. Ora apa-apa, wajar, manusiawi, terserah Allah. Sambil ikhtiarkan gulanya 2 jam 2 sendok makan, air putihnya setiap 1 jam 1 gelas, makan nasinya setiap 2 jam 10 sendok, 10 suap. Baik, terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan bersemangat. Ini ada ondel-ondel berisik sayanya, astagfirullahaladzim. Udah, sehat jiwanya.